tidak diundang. Kenapa Pak? Kalau sudah mendukung lain Pak? Ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang baik. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Saya bisa paham ini tuh pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Nah, dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Kembali lagi bersama Intrik ID, bahas politik tanpa berperan. Persahabatan antara Jokowi dan Surya Paloh saat ini sedang mengalami dislokasi. Penyebab renggangnya hubungan antara Jokowi dan Paloh ini bermula saat secara tidak puguh-puguhnya Partai Nasdem yang diketuai Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, di mana etika politik tidak membenarkan tingkah laku Partai Nasdem yang sekonyong-konyongnya mencapreskan tokoh yang berlawanan dengan visi misi pemerintah, apalagi saat ini Nasdem merupakan partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Publik menilai langkah zigzag Nasdem mencapreskan Anies Baswedan merupakan bentuk sakit hatinya terhadap lingkaran koalisi pemerintah, atau memang sudah baper kepada pribadi Jokowi yang sudah tidak mau diatur oleh Nasdem. Sebab publik membaca sosok Anies adalah antitesanya Jokowi, berarti Nasdem sudah tidak sejalan lagi dengan Jokowi. Karena saat ini Nasdem dan Anies memiliki visi misi perubahan, tidak mau melanjutkan program pemerintah karena konsep oposisi adalah konsep perubahan, yang artinya bisa saja kebijakan-kebijakan yang Jokowi buat saat ini bisa dirubah saat Anies terpilih menjadi presiden. Maka dari itulah Jokowi pun sudah tidak respect lagi dengan Nasdem. Diibaratkan Nasdem saat ini menjadi cepunya oposisi. Beberapa hari yang lalu, Jokowi mengadakan silaturahmi antara ketum parpol pendukung pemerintah. Semua hadir atas undangan Jokowi ke istana, kecuali Surya Paloh. Kenapa Surya Paloh tidak datang ke istana? Sebab ya memang tidak diundang oleh Jokowi. Atas sikap acuh tak acuh Jokowi terhadap Surya Paloh membuat Surya Paloh pun jadi baper. Lantas Surya Paloh pun mengundang Luhut Binsar Panjaitan untuk berunding mengenai sikap Jokowi saat ini terhadap partainya. Surya Paloh pun menitipkan pesan kepada LBP untuk Jokowi tidak cawe-cawe mengurusi Pilpres 2024. Jokowi saat ini masih bisa dikatakan sakti. Jika salah satu capres didukung Jokowi, potensi kemenangan bisa 90%. Sebab kinerja Jokowi mendapatkan nilai kepuasan rakyat hingga 82%. Cuma 18% saja yang tidak puas dengan Jokowi. Bisa dikatakan 18% tersebut kemungkinan suara oposisi. Atas bapernya Surya Paloh ini memicu semangat Surya Paloh semakin besar memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika Paloh ngotot ingin memenangkan Anies di Pilpres 2024, maka Paloh harus mengeluarkan kocek dalam-dalam. Sebab biaya untuk safari politik ke daerah-daerah untuk menjajakan Anies tidaklah murah.
Apalagi saat ini Anies masih di urutan ketiga dalam lembaga survei elektabilitas capres. Bahwa kita tahu Anies adalah capres yang tidak banyak uang, hanya membawa kata-kata perubahan dan sosoknya yang dicap sebagai antitesanya Jokowi. Modal Anies hanyalah sebagai oposisi sejati. Jika Paloh sanggup keluarkan dana besar, tidak menutup kemungkinan Anies bisa menang Pilpres. Biaya logistik Pilpres tidaklah murah, membutuhkan biaya sekitar triliunan rupiah. Mungkin saja ambisi Paloh memenangkan Anies bisa mengeluarkan segala-galanya yang Paloh punya. Paloh adalah sosok politisi yang kaya raya dan politikus sejati. Maka bagi Paloh uang bukanlah segala-galanya. Sebab sudah kadung baper dengan Jokowi, apapun akan dilakukan demi membuktikan bahwa Paloh adalah kingmaker sejati di kontestasi politik tanah air. Bagaimana? Apakah Paloh akan keluarkan semua yang dia punya demi kemenangan Anies? Kita tunggu saja berita selanjutnya hanya di Intrik ID, bahas politik tanpa baperan.